kembali ke hadapan Anda dengan informasi SMKN 1 Amuntai Hulu Sungai Utara rela berangkat dini hari guna mengunjungi dan merasakan pelayanan dispersif Perpus Paldam. Menggunakan bus 63 peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMKN 1 Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan kunjungan wisata literasi ke Perpustakaan Paldam di Jalan Ahmad Yani Kilometer 6 Kota Banjarmasin. Demi sebuah pengalaman dan pengetahuan itu, mereka bertolak dari daerah yang cukup jauh hingga mengharuskan berangkat sejak dini hari. Mereka terlihat sangat antusias untuk berwisata literasi hingga kagum dengan fasilitas yang dimiliki perpustakaan. Yang mana melalui siaran pers, Kepala Dispersif Kalsel Bunda Nunung menyatakan mereka tidak mengira fasilitas layanan Perpus Paldam selengkap dan sebagus ini. Hal ini disampaikan saat dirinya langsung berbincang dengan siswa-siswi SMKN 1 Amuntai di sela kunjungan baru-baru tadi. Kesan baik itu diperkuat oleh Wakil Kepala SMKN 1 Amuntai Saprudin yang merasa kagum dengan kenyamanan dan pelayanan perpustakaan milik pemerintah Provinsi Kalsel ini. Sanjung karena layanannya begitu baik, mulai dari datang tadi kami disambut, kemudian dilayani sesuai dengan apa yang ada di sini, dan harapannya ke depan kami ingin adanya kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, mungkin nanti bisa berkunjung ke SMK Negeri 1 Amuntai dalam bentuk perpustakaan keliling, dan juga nantinya bisa berkelanjutan untuk bisa memajukan di perpustakaan kami SMK Negeri 1 Amuntai. Ia juga menginginkan ke depan dapat menjalin kerjasama untuk meningkatkan minat baca dan literasi siswanya melalui berbagai program. Minimal bisa dikunjungi layanan perpustakaan keliling yang berkelanjutan atau kerjasama lainnya. Murtasia, Banjar TV. Dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Mitra Insan Pers Daerah Hulu Sungai Selatan bekerja sama dengan Lembaga Pers Mahasiswa STAI Darul Ulum Kandagan menggelar pelatihan jurnalistik tingkat dasar kepada puluhan calon jurnalis kampus yang dilaksanakan di Aula Kampus Jalan Budi Bakti, Abawang, Kiri Muka, Kandagan. Sedikitnya ada 50 mahasiswa mengikuti pelatihan jurnalistik tingkat dasar tahun 2023. Diselenggarakan dalam rangka penerimaan anggota baru Lembaga Pers Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Kandangan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja Divisi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kampus dengan menjaring anggota dari berbagai prodi, bertujuan membentuk karakter peserta sesuai dengan ideologi di LPM STAI Darul Ulum Kandangan, yakni kritis, ilmiah, religius, dan independen. Kepala Dinas Kominfo HSS Hajah Rahmawati menyebut, pelatihan ini merupakan upaya dalam memberikan pemahaman menulis berita yang benar, dengan harapan mahasiswa memiliki kemampuan literasi yang baik dan menjadi jurnalis yang benar dalam menyampaikan informasi kepada khalayak. Hal ini adalah sangat penting sekali dan sangat bermanfaat bagi peserta semuanya, karena hal ini merupakan modal utama bagi mereka di era sekarang ini, yang mana tuntutannya semuanya itu harus cerdas dan bertanggung jawab dalam membuat sebuah tulisan atau jurnalistiknya, sehingga mereka semua itu betul-betul dapat merasakan manfaat dari apa yang mereka tulis nantinya, sehingga juga bagi orang banyak atau bagi masyarakat luas itu akan juga memberikan manfaat dari apa yang sudah mereka sampaikan melalui tulisannya, baik itu bisa di media cetak maupun media digital. Jadi dengan kegiatan ini kami sangat bersyukur, apalagi pada hari ini Pak Dandim kita berkenan hadir full sejak awal pembukaan tadi mengikuti kegiatan hari ini, dan juga beliau adalah pembicara utama pada hari ini nanti terkait dengan masalah keutuhan NKRI-nya berhubungan dengan jurnalistik. Mudah-mudahan ini akan memberikan manfaat bagi semua dan berkah untuk benua kita. Alhamdulillah. Pada kegiatan tersebut, panitia menghadirkan 3 narasumber yang berkompeten di bidangnya, yakni dari Dandim 1003 HSS, Letkol Infanteri Bayu Oktavianto Sudibyo, wartawan tingkat media dari LKBN Antara Kalsel, Fatur Rahman, dan wartawan tingkat muda dari Radar Banjarmasin, Jamaluddin. Abdian Syah Kandangan melaporkan untuk Banjar TV. Informasi lainnya pemirsa, guna menambah minat dan perkembangan terhadap seni dan budaya yang dimiliki daerah,
agar bisa terus dilestarikan dan dikembangkan oleh generasi penerus. UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan menggelar BIMTEK dan workshop wayang kulit Banjar, menghadirkan narasumber asal Yogyakarta, Ki Catur Benjek Kuncoro. Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan, Suharyanti, membuka secara langsung BIMTEK dan workshop wayang kulit Banjar yang digelar selama 3 hari hasil kerjasama dengan Persatuan Pedalangan Seluruh Indonesia. PEPADI Provinsi Kalsel berlangsung di Gedung Wargasari, Jalan Brigjen Haji Hasan Basri, Banjarmasin, Minggu 29 Oktober 2023. Sebanyak 49 orang peserta berasal dari mahasiswa, pelajar, guru seni budaya, dan komunitas seni mengikuti BIMTEK dan workshop ini. Menghadirkan narasumber dalang wayang klasik asal Yogyakarta, sekaligus pendiri wayang hip-hop Ki Catur Benjek Kuncoro. Menurut Kepala Taman Budaya Kalsel, Suharyanti menyebut, dihadirkannya narasumber dari daerah berjuluk Kota Pelajar tersebut karena dari sejarahnya wayang kulit Banjar merupakan sebuah kesenian yang menceritakan pewayangan berakar dari tanah Jawa dan disesuaikan dengan budaya dari Banua. Sehingga dengan BIMTEK ini menjadi salah satu upaya dalam lebih mengenalkan dan mengedukasi kepada masyarakat terutama bagi mahasiswa dan pelajar tentang kesenian wayang kulit Banjar yang menjadi salah satu khasanah kearifan lokal. Selain itu, BIMTEK ini juga merupakan upaya mengembangkan kesenian wayang kulit Banjar agar menjadi sebuah sajian pergelaran dengan kemasan yang menarik dan tidak monoton untuk disaksikan masyarakat. Kita mengajak anak-anak atau masyarakat Banjar ini bisa melihat atau menambah wawasan apa sih sebenarnya, ada apa di dalamnya cerita atau sejarahnya wayang kulit tersebut. Nah, sementara di daerah Jawa ini akan mengenalkan atau memberikan sebuah pemahaman atau wawasan supaya wayang Banjar sekarang kita yang berkembang itu bisa lebih secara kemasannya tuh lebih bisa diolah sedemikian rupa sehingga tidak kesannya itu tidak monoton. Nah, dalam hal ini harapan kita supaya bisa mengemas sebuah pertunjukan wayang kulit Banjar itu menjadi sebuah pertunjukan seni, bukan hanya sekedar wayang Banjar ditampilkan atau disuguhkan cerita-cerita pewayangan dalam sebuah mungkin dalam sebuah event perkawinan atau semacam aro adat di daerah. Ini yang menjadi tujuan kita karena kita menginginkan wayang Banjar ini menjadi bentuk pertunjukan yang benar-benar mengalami sebuah perkembangan agar supaya menjadi atau menambah perbendaharaan cerita-cerita wayang-wayang di Kalimantan Selatan. Meski diakui untuk pelaku pelestari wayang sudah jarang dijumpai di kota Banjarmasin dan hanya dijumpai di wilayah Kabupaten HST, HSS, dan Tapin, namun untuk peminat wayang di kota Banjarmasin masih cukup besar. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Informasi selanjutnya, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbiri Nur yang baru saja dilantik sebagai Ketua Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) Kalsel berhasil pecahkan rekor muri dunia dengan melibatkan 10.000 lebih pesilat di halaman kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru. Usai dilantik menjadi Ketua Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) Kalsel, Gubernur Sahbiri Nur berhasil pecahkan rekor muri dunia atas terlibatnya 10.000 lebih pesilat bergerak dalam ajang latihan bersama di halaman kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru Sabtu 28 Oktober 2023. Mereka tampak kompak mengikuti jurus tunggal 1 dan 2 yang dipimpin langsung Gubernur Kalsel Sahbiri Nur. Hitungan dimulai 1 lagi untuk jurus kedua.
Keberhasilan meraih sejarah baru rekor muri dunia ini juga tidak hanya melibatkan seluruh perguruan pencaksilat yang tergabung dalam IPSI Kalsel, namun juga para ASN lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Usai sukses pecahkan rekor muri dunia, senior manajer Muri Triyono memberikan piagam muri diterima langsung Gubernur Sabri Nur yang disambut gembira seluruh pesilat. Rekor Indonesia, tapi Muri akan menganugerahkan kegiatan pada hari ini sebagai rekor dunia. Dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan dari Museum Rekor Indonesia kepada Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Haji Sabri Nur selaku Ketua Pengurus Provinsi IPSI Kalimantan Selatan, didampingi Wakil Ketua Umum dan Sekjen PB IPSI. Ditemui awak media, Gubernur Sabri Nur mengaku bangga kepada seluruh pesilat yang turut terlibat dan bergerak serentak dalam ajang ini hingga bisa meraih rekor nasional bahkan dunia. Bisa mengambil foto bersama. Kami silakan. Aplaus sama-sama. Bergerak. Latihan bersama memecahkan rekor pencak silat lebih dari 10.000 dan tidak hanya nasional bahkan dihargai setingkat dunia. Ya, alhamdulillah, dan kita berterima kasih kepada seluruh pesilat yang berhadir dari seluruh benua kita, seluruh kota di Kalimantan Selatan, dan kita berharap ini adalah bagian dari motivasi kita untuk lebih meningkatkan kualitas para atlet pencak kita. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kalsel Herman Syah, prestasi ini merupakan sebuah kegembiraan dan kebanggaan bagi Provinsi Kalsel, karena tidak hanya tercatat rekor muri tapi rekor dunia. Dan harapannya pencak silat di Kalsel semakin maju dan membawa harum nama Banua. Alhamdulillah ya, sebuah kegembiraan bagi pemerintah Provinsi Kalimantan dalam hal ini di bawah kepemimpinan Pak Gubernur kita, Pak Mandirin, IPSI Kalimantan Selatan memecahkan rekor muri, dan bukan hanya rekor Indonesia tapi juga ternyata rekor dunia yang jumlahnya 10.165 pesilat, dan ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita. Lebih lagi kita saat ini memeriahkan peringatan Sumpah Pemuda yang ke-95 tahun 2023. Harapan kita bersama, silat Kalimantan Selatan semakin maju, semakin berjaya, dan budaya bangsa ini akan terus kita lestarikan sehingga generasi muda kita semakin mencintai olahraga pencaksilat. Bergerak. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, menutup kebersamaan kita kali ini, sejak pemutaran perdana 20 Juli hingga turun dari layar bioskop pada pertengahan Agustus 2023, film Jendela Seribu Sungai ternyata sepi penonton, hingga Pemko akan memutarnya di layanan aplikasi streaming. Gembar-gembor Pemko mengangkat pariwisata melalui film Jendela Seribu Sungai nampaknya tak begitu mulus. Alih-alih ingin menggebrak seperti film Laskar Pelangi, film Jendela Seribu Sungai malah sepi penonton. Mengacu data Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, Disbud Porapar Banjarmasin kurang lebih selama sebulan, tiket yang terjual hanya 28.957 penonton untuk Stadio XX1. Bahkan kebanyakan penontonnya kalangan ASN, ormas hingga guru dan pelajar. Kabid Kebudayaan Disbud Porapar Banjarmasin, Jul Faisal Putera menjelaskan penyebab kecilnya jumlah penonton film JSS dikarenakan banyak film seru lainnya yang rilis pada waktu bersamaan. Melihat kondisi itu, penggarap sekaligus distributor film ingin bekerja sama dengan Maxstream dan Netflix untuk menayangkan JSS secara streaming atau online. Sehingga kalau kawan-kawan berharap film itu menghasilkan value, sama kita berharap, tetapi sistem itu membatasi. Kita kerjasama dengan pihak distributor untuk 5 tahun. Nah, film di bioskop itu akan berakhir perjanjiannya sampai akhir Desember. Kemudian lanjut di Maxstream, lanjut di Netflix sampai 5 tahun. Biasanya di media-media mainstream itu lebih banyak penghasilannya. Jika melihat kondisi yang ada, maka anggaran 6,6 miliar dari APB untuk menggarap film JSS ini, Pemko sulit akan mendapat keuntungan dari penjualan tiket. Meski begitu disinggung soal bagi hasil pendapatan film,
Jul Faisal menjawab akan dihitung pada Desember nanti. Eko Anggoro, Banjar TV. Ya Wilsa, usai sudah perjumpaan kita kali ini di Lintas Bandua Sepekan edisi Minggu 5 November 2023. Saya Abirat Nahar beserta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Tetap jaga kesehatan dan selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.